Halo teman YouTube, akhirnya drone ini saya udah sampai lagi ya di tangan saya. Setelah ya lumayan lama opname di Hugo Store, sampainya di hari Minggu kemarin ya, tanggal 4 kalau nggak salah. Videonya juga sudah ada. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan perihal atau permasalahan yang terjadi sama drone ini ya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya bagikan videonya ya, bahwasannya drone Pimi saya ini selalu muncul notifikasi interferensi kompas ya di jarak beberapa ratus meter. Dan karena kebetulan pembelian ini ada di Hugo Store, maka saya melakukan klaim garansi, dan proses klaim garansinya juga sudah ada di video ya. Dan ketika para drone ini sampai di Hugo Store ya, pihak Hugo Store melakukan penerbangan biasa ya, hanya terbang beberapa meter berkeliling di sekitar saja. Menunjukkan video pada saya ya ketika itu, video pengetesannya, dan mengatakan bahwa drone saya baik-baik saja. Tapi di sana saya kembali memberikan penjelasan bahwasannya drone saya itu mengalami interferensi kompas di jarak beberapa ratus meter ya.
Maka saya meminta kepada pihak Ugostor untuk melakukan pengetesan seperti yang saya lakukan. Nah, kemungkinan pihak Ugostor sudah melakukan itu ya, teknisinya, sampai pada akhirnya ada masukan atau saran mungkin dari pihak PIMI ya, dari pabrikan PIMI untuk mengganti sensor kompasnya, atau modul kompas ya, saya juga kurang tahu. Pokoknya komponen itu disarankan untuk diganti dan dikirimkan dari pabriknya ya. Nah, setelah pergantian itu, akhirnya drone ini kembali bisa terbang normal dan juga dilakukan pengetesan oleh pihak Ugostor, dan memang bisa menyentuh sampai jarak 1 kiloan lah, 1 kiloan tanpa ada gangguan interferensi lagi. Tapi selama masa perbaikan itu banyak juga diskusi-diskusi yang saya lakukan dengan pihak admin dari Ugostor ya, dan pihak Ugostor juga menyampaikan pada saya bahwasannya interferensi tinggi itu bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa tempat atau besi-besi
kemudian juga BTS atau Sutet itu juga bisa. Nah, kemudian dari analisa video, pihak dari pabrikan PIMI mengatakan bahwasannya penyebabnya itu dari menara Sutet ya, dari menara Sutet, dan sembari menunjukkan screenshot dari video yang pernah saya kirimkan. Pihak Ugoster juga menyampaikan bahwasannya diharapkan ini masukan dari gini ya, dari pabriknya dari PIMI ini, diharapkan untuk terbang jauh dari menara Sutet tersebut, begitu intinya, begitulah isinya. Nah, kemudian saya juga jelaskan kepada pihak Ugoster bahwasannya itu tiang Sutet itu masih baru dalam proses pembangunan, jadi belum ada kabelnya, berarti otomatis kan tegangan juga belum ada, seharusnya gangguan magnetiknya juga tidak ada ya. Dan pihak teknisi Ugoster juga mengatakan bahwasannya itu besi bisa juga berpengaruh atau menyebabkan adanya gangguan kompas. Nah, saya berpikir begini, kalau memang itu penyebabnya, berarti ketika saya melakukan atau ketika baru dihidupkan atau drone ketika masih di bawah itu, seharusnya gangguan itu udah ada, karena saya juga dekat dengan lokasi itu kan, dengan tiang Sutet itu. Sedangkan gangguan interferensi itu justru terjadi ketika sudah mulai jauh dengan menara Sutet itu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya, bahwasannya gangguan kompas itu terjadi bukan karena itu dalam pikiran saya ya, karena saya ngerasa itu masih belum aktif gitu. Dengan pertimbangan itu akhirnya saya sampaikan agar dilakukan pergantian kompas, dan memang itu sudah dilakukan ya, pergantian sensor kompasnya, untuk dilakukan pengetesan terbang nanti setelah drone-nya sampai. Nah, untuk garansinya ya, untuk garansi dari pihak Ugoster itu 1 minggu setelah barang diterima. Jadi teman-teman kalau umpamanya melakukan klaim garansi seperti itu, diusahakan agar secepatnya bisa melakukan pengetesan ya, biar kalau seandainya ada kendala, teman-teman masih bisa melakukan komplain. Nah, setelah barang sampai, saya cek kelengkapannya, untuk pengecekan itu juga sudah ada videonya, dan akhirnya saya lakukan uji terbang drone ini di lingkungan atau di tempat yang sama di mana sebelumnya saya mengalami atau munculnya interferensi kompas tersebut. Dan memang setelah melakukan penerbangan itu tidak ada muncul notifikasi lagi. Saya terbang di arah yang sama di 2 tempat tersebut dan tidak ada muncul notifikasi, berarti fix bahwa yang bermasalah itu sensor atau sensor kompasnya ya, atau modul kompasnya. Cuma saya minta kepada pihak Ugoster untuk mengirimkan barang yang bermasalah, itu katanya tidak bisa ya, karena barang yang bermasalah itu atau alat yang bermasalah itu harus dikirim kembali ke pabriknya sebagai tanda bahwasannya memang sudah dilakukan pergantian alat ya. Jadi sekarang drone saya sudah bagus kembali. Untuk selanjutnya saya mungkin akan melakukan pengetesan jarak lebih jauh lagi, karena kemarin waktu pengetesan itu saya melakukan jarak sekitar
kurang dari 1 kilo ya, karena baru pengetesan awal untuk memastikan bahwa drone ini sudah kembali normal. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu penjelasan saya tentang Pimi ini yang sudah kembali bisa terbang untuk jarak jauhnya. Dan pihak Pimi, begitu juga dengan pihak Ugostore selaku distributor resmi dari Pimi ini, benar-benar bertanggung jawab terhadap barang yang mereka jual. Itu keren sekali. Mudah-mudahan toko-toko yang lain juga berani untuk melakukan itu dan mau untuk melakukan itu, sehingga pelanggan itu juga merasa puas dengan itu. Ini murni ya, tidak ada kena biaya spesial pun untuk perbaikannya. Kalau untuk kirim, untuk biaya kirim dan biaya baliknya kembali ke sini ya memang harus menjadi tanggungan kita. Teman-teman, mungkin demikian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, baik itu drone apapun ya, drone apapun. Sekali lagi saya tekankan untuk mencari toko yang betul-betul mau bertanggung jawab untuk mengurus ketika drone teman-teman itu bermasalah. Oke, see you next time and bye-bye.